Tapi saya bergeser ke Pak Agus. Pak Agus, gimana ini tanggapannya, khususnya juga partai di masa pandemik? Masih lama, haruskah sekarang ini sudah mulai fokus dengan elektabilitas ya, atau gimana? Ya, terima kasih Mbak Agnes. Jadi ujian bagi semua partai politik, apakah partai-partai politik itu ikut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita mau mereview dialog yang diadakan oleh GTV. Sebuah dialog terkait dengan elektabilitas partai politik di masa pandemi. Apakah partai-partai politik tersebut harus merah, selanjutnya bersemangat untuk memperbaiki, atau santai dulu, pemilu masih lama? Ayo kita ikuti cuplikan sekilas dipandu oleh Mbak Agnes. Saya tidak tahu apakah masyarakat ini bisa membedakan, mengcapture bahwa bantuan yang memang diberikan partai ini adalah sebagai tupoksinya partai, atau hanya sekedar pencitraan untuk menaikkan elektabilitas. Masyarakat kita masih aware tidak dengan hal seperti itu, Pak Agus? Atau memang mereka merasa, ya ini memang seharusnya yang dilakukan oleh partai? Iya, terima kasih Mbak Agnes. Salah satu fungsi partai politik adalah memberikan solusi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan sosial politik, ataupun juga dia adalah memberikan sebuah alternatif kepemimpinan di dalam proses kepemimpinan negara kita. Memang kalau hadir sebuah bantuan, itu kan yang paling diuntungkan adalah bisa pemerintah, maksudnya partai politik yang ada hubungannya dengan pemerintah, atau calon-calon legislatif atau legislatif yang kemudian mampu untuk menampilkan itu. Jadi masyarakat kita sebetulnya pada dasarnya adalah sangat rasional, tetapi dia bisa membedakan antara, oh ini adalah memang bantuan dari pemerintah melalui partai politik atau anggota legislatif, atau mungkin ini murni dari partai politik atau pengurus-pengurus di level cabang, ranting, dan selanjutnya. Saya pikir masyarakat kita sangat cerdas, tetapi yang membedakan adalah dari itu semuanya adalah bahwa ini ditampilkan untuk membantu yang sebenarnya, atau hanya untuk bagaimana kemudian ada hubungannya dengan taruhlah popularitas atau untuk kepentingan yang jangka pendek. Itu kemudian masyarakat akan sangat paham tentang hal itu, sehingga ketika teman-teman partai politik, Mbak Untari, Mas Eko, kemudian hanya menampilkan yang seperti itu tadi, yang sepintas, maka kemungkinan akan semacam ditolak atau tidak akan mendapat apresiasi itu tinggi. Tetapi sebaliknya, itulah cuplikan dialog di GTV. Kita tadi ngobrol sama 4 narasumber diantarakan oleh Mbak Agnes. Pertama, dari salah satu lembaga survei yang ada di Surabaya, Pak Mokhtar. Kedua, Bu Sri Utari, Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur. Ketiga, Bapak Eko, Wakil Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur. Ayo kita review. Saudara pecinta masa depan negeri, pada prinsipnya kalau ke saya ada 4 pertanyaan, ke para narasumber juga ada pertanyaan. Pertama tadi, sebagaimana dalam cuplikan, yaitu bagaimana terhadap partai politik yang elektabilitasnya pada saat ini, khususnya popularitas ya, itu menurun. Mereka adalah partai-partai politik yang mempunyai suara banyak kemarin, dan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera lebih dibanding dengan kemarin. Apakah ini berpengaruh terhadap yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman partai politik di masa pandemi ini? Jawaban pertama adalah saya menampilkan ini
masa pandemi adalah masa yang semuanya akan merasakan. Di dalam masa pandemi ini, kalau ada sebuah lembaga survei melakukan survei, pasti mungkin dalam pekan ini naik, kadang turun, pekan selanjutnya turun, naik, turun. Tergantung pada bagaimana teman-teman partai politik, baik secara kelembagaan atau secara personal, atau mereka yang sudah di legislatif, apakah mereka menampilkan representasi aspirasi dari rakyat atau tidak. Kalau aspirasi rakyat ditampilkan, diperjuangkan, representasi rakyat hadir, kemungkinan dia akan mendapat apresiasi positif. Maksudnya, surveinya akan berdampak positif terhadap popularitas partai sampai nanti ke elektabilitas partai politik. Bagaimana dengan partai saudara? Loh, iya, tentunya tidak semua pemerintah pada saat ini adalah partai politik. Yang pasti bagi kalian semuanya yang pengurus partai politik, hati-hati ya dengan popularitas dan elektabilitas pada musim pandemi ini. Ini adalah momentum. Kalau kalian teman-teman partai politik mampu membantu masyarakat tanpa harus memandang bulu, kemungkinan akan berdampak positif. Elektabilitas, khususnya popularitas, akan semakin tinggi. Kalau kalian bertanya, bagaimana ini? Kan masih lama 2024. Hai teman-teman partai politik, tidak harus menunggu 2024. Saat ini pun, kalau kalian membangun partai politik dengan baik, kemungkinan di 2024 akan baik. 2021 ke 2024 itu hanya 3 tahun ya. Memang pada saat ini tidak ada pilkada. 2022, 2023 kemungkinan juga tidak ada pilkada. Tetapi menabung aspirasi demi 2024 itu adalah sangat penting. Pertanyaan kedua adalah, pada kesempatan ini para kelompok milenial mengapresiasi terhadap para oposisi. Bagaimana yang sebenarnya hal ini? Saya katakan bahwa kelompok milenial ini adalah mencari bentuk terbaik, mencari tempat aspirasi yang terbaik. Kelompok milenial mereka belum terreduksi, belum tercampuri kepentingan. Intinya mereka memang masih bebas dari semua kepentingan. Dan pada saat ini hanya yang mampu menampilkan bantuan-bantuan, membantu masyarakat, itu yang akan terrekod oleh teman-teman kaum milenial. Apakah bantuannya itu secara langsung? Maksudnya terkadang tidak dipublish atau terpublish, atau mungkin juga terpublish. Teman-teman, semuanya pasti akan diketahui. Semua apa yang kita lakukan di suasana saat ini akan terdeteksi kok. Jejak kita, baik yang tercover di media mainstream atau media sosial, pasti akan diketahui semuanya deh. Bahkan media sosial pribadi, taruhlah WhatsApp, itu pasti akan terdeteksi. Sehingga kaum milenial itu penting. Mereka jumlahnya paling mayoritas. Dalam bahasanya Mbak Sri Utari sama Mas Eko Partai Demokrat, Mas Sri Utari PDI Perjuangan dan Mas Eko Partai Demokrat, itu paling banyak. Sehingga penting untuk diperhatikan. Jangan sampai menunggu 2024. Tinggal 2-3 tahun, ini sudah masuk 2024. Pertanyaan ketiga, apakah masyarakat mampu mengcapture, memfoto apa yang dilakukan oleh teman-teman partai politik dan aktivisnya? Saya katakan, semua yang dilakukan oleh partai politik, baik terpublikasi ataupun tidak, pasti akan di-capture oleh masyarakat. Jadi, tindakan-tindakan teman-teman partai politik itu akan terekod semuanya.
tidak usah ragu untuk berbuat kebaikan di masa pandemi ini, apakah berbentuk uang ataupun materi lainnya, ataupun cukup bantuan-bantuan yang sifatnya sekemampuan kalian. Itu adalah penting. Semua akan mengapresiasi. Di selain itu, setiap orang pasti mempunyai perspektif terhadap partai kalian. Bagi teman-teman yang aktif di partai politik, bagi yang kalian pemirsa yang non partai politik, maka kalian semuanya pasti mempunyai persepsi tentang partai A, B, C, D. Bahkan apakah ini bantuan dari pemerintah atau murni dari partai politik atau hanya cukup kerjasama, semua masyarakat mampu mengcapture-nya. Salah satu tugas partai politik adalah memberikan solusi terhadap sebuah problem atau banyak problem yang dilanda oleh masyarakat. Bagaimanapun, kalian, teman-teman legislatif sebagai wakil rakyat, harus menjawab itu. Teman-teman partai politik juga harus menjawab, karena bagaimanapun di negeri ini partai politik merupakan terdepan dalam membangun demokrasi ini. Jadi capture-an, gambaran tentang teman-teman semuanya terbaca oleh masyarakat. Hal ini menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melanjutkan apakah tetap memilih kepada partai kalian bagi teman-teman partai politik atau bersinergi dengan kalian yang di legislatif, ataupun bagi yang tidak aktif di semuanya itu bersinergi dengan sebuah kebenaran, kesejahteraan, pertolongan untuk semuanya. Pertanyaan keempat adalah apa yang harus dilakukan di masa pandemi? Saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman partai politik pada saat ini itu sudah benar. Mereka yang sudah melakukan bantuan terhadap orang yang terdampak atau bahkan yang tidak terdampak pada suasana pandemi COVID itu sudah benar. Apalagi sampai uang sakunya, uang pribadinya, materi miliknya, rumah di rumahnya itu terkeluarkan untuk membantu. Hal ini pasti tidak akan sia-sia, akan mendapatkan ganti nantinya. Dalam bahasanya tidak harus kalian menunggu atau berharap ganti. Pasti kok masyarakat kita itu sudah cerdas untuk hal itu. Sehingga teman-teman partai politik, aktivis partai politik tidak harus menunggu itu dengan pola berdramaturgi. Dramaturgi dalam ilmu sosiologi itu menampilkan panggung depan, panggung belakang yang berbeda. Ayo, pada kesempatan ini teman-teman tampilkan panggung depan dan panggung belakang adalah sama. Bagaimana membantu masyarakat dengan seutuhnya. Tidak harus seakan-akan panggung depannya itu membantu, tetapi panggung belakangnya itu tidak. Hanya karena kepentingan politik, itu sudah waktunya untuk dijauhi. Karena kalau tidak, mereka akan tahu kalian teman-teman partai politik hanya ingin mendapatkan apresiasi sesaat, bukan yang sebenarnya, bukan substansi dari keberadaan partai politik ataupun aktivisnya. Itulah dialog di JTV yang digunakan menjawab terkait dengan naik turunnya popularitas dan elektabilitas partai politik di masa pandemi. Sehingga semoga bermanfaat pada kalian semuanya, sehingga negeri ini akan lebih baik lagi. Dan semoga pandemi COVID segera hilang dari negeri ini. Proses perjalanan pembangunan demokrasi akan lebih baik. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.